Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dois dan Radio Gaul dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan sehingga di sore kali ini kita dijumpakan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana Pak Kiai kabarnya? Perang Israel dan Hamas ini Masya Allah. Masih sangat berlanjut. menyayat hati ya. Oh, Masya Allah ya Allah. Ya, Ya karena mudah-mudahan. ada dunia itu seperti melihat dan bungkam. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Masya Allah ya mudah-mudahan Pak Kiai cepat selesai. terhadap kasus genosida, genocide dari orang-orang Israel. Ya. Dan Amerika ada di belakangnya, memberi senjata, disuruh membunuh orang-orang. Astagfirullahaladzim. Jadi Amerika sebetulnya menurut saya itu yang paling bertanggung jawab. Itu yang saya gelisahkan pada sore hari ini. Apabila bertanya tentang apa dan bagaimana. Monggo silahkan. Ya gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan Palestina diberikan kesabaran ya untuk Ya. menghadapi semuanya di peperangan dunia itu. Baik kaum muslimin dan pendengar setia Radio Dais, apabila nanti para pemirsa dan pendengar ingin bertanya silakan saja ke WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 024 6746 352. Dan bagi yang saat ini belum bisa menyimak, langsung saja bisa mendengarkan atau menyimak di gelombangnya Radio Dais di 107,9 FM. Baik, untuk itu langsung saja yuk kita mulai kajian sore kali ini bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi M.A. Monggo Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Amin. Para pencinta Radio Dais dan juga para pemirsa TV MAJT yang saya hormati, saya berharap Anda sekalian sehat walafiat, Amin 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 ya Allah. bahagia Amin. dan sejahtera Amin. di Indonesia negara yang paling terindah di dunia. Amin amin. Ya, itu Forbes mengatakan begitu tahun 2023. Ya. Ya, jadi ngaminin saja Pak. ya selamatlah ya untuk masyarakat Indonesia. Semoga kebersihan dan keindahan dijaga. Ya, rumah-rumah yang kurang hijau dihijaukan. Mudah-mudahan. Dipenuh bunga-bunga yang indah. Ya. Ya, sebagaimana indahnya suami istri Dalam berumah tangga. dalam rumah tangga yang berbahagia. Iya. Tapi kalau memang tidak cocok, ada yang tidak cocok. Ya, yang tidak cocok itu ya bagaimana tidak bisa meneruskan rumah tangga, kepercayaannya sudah habis dan lain sebagainya. Kepercayaan itu penting dalam rumah tangga itu. Jadi kalau kepercayaannya semakin menipis itu nanti
bahaya. Bahaya, betul. Bahaya dalam keutuhan rumah tangga. Maka kadang-kadang kecurigaan atau apa kalau seorang laki-laki melihat istrinya berbicara dengan orang lain kemudian Lain dia jenisnya, ya. rasa apa? Rasa cemburu. Cemburu. Rasa cemburu ini sebetulnya kalau di dalam Islam itu boleh saja. Rasa cemburu besar dan sebagainya. Tetapi kita ini pada zaman modern ya, tidak seperti zaman dulu ya. Hubungan laki-laki dan perempuan sekarang kan banyak sekali. Di samping suami istri itu mesti pribadi ya. Tetapi kalau kita berhubungan dengan masalah-masalah yang lain ya, masalah kerja, ekonomi dan sebagainya, masalah karir ya. Nah, itulah ya harus lapang dada ya untuk melihat Betul. situasi dan kondisi masing-masing keluarga. Terkecuali kalau indikasinya sangat besar ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini masih berkaitan dengan mahar sebetulnya ya. Seperti yang minggu-minggu yang kemarin itu juga kita bahas mengenai mahar. Mahar bagaimana bisa gugur ya. Dan mahar bagaimana harus diberikan ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian terhadap kitab Kifayatul Akhyar yang bermadzhab Syafi'i ini. Saya tertarik dengan Kifayatul Akhyar ini, pendek tapi dalilnya lengkap. Ya. Kalau orang biasanya dalil itu berarti kan juga Alkitab, As-Sunnah, dan Al-Qiyas dan sebagainya ya. Al-Qiyas, Ijma' Qiyas. Ini di sini lengkap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa yasqutu bitolaqi qabla dukhuli nisful mahari. Talak sebelum hubungan suami istri itu gugur separuh maharnya. Mahar. Jadi sudah memberi mahar, ya, sudah akad nikah, tetapi karena tidak cocok maka harus berpisah ya. Ada yang mengharuskan berpisah. Dan sudah padahal mahar sudah diberikan, maka mahar gugur separuh. Jadi misalnya maharnya itu 10 juta gitu ya. Nah, maka dia boleh meminta kembalinya 5 juta. Tapi ini kan berarti talaknya ini cerai talak. Cerai talak itu cerai yang inisiatifnya dari suami. Itu. Inisiatif talaknya dari suami. Jadi suami memang menuntut talak di pengadilan dan setelah diselesaikan tidak bisa ya pengadilan mengizinkan talak itu. Dan hakim itu kan di situ tidak mentalakkan. Jadi setelah sidang kemudian hakim mentalak itu salah. Ya, bukan hakim karena talak itu haknya suami. Ya. Jadi dengan demikian hakim itu bisa tidak harus bisa berfungsi sebagai syahid, sebagai saksi ya, atau syahid ya, saksi dalam perceraian ya. Baik, i'lam annal mar'ata tamliku shadaqah bil aqdi sahihi aw bil fardi li'annahu aqdun yamliku bil iwadu. Ketahuilah bahwa perempuan itu memiliki hak terhadap mahar dengan hanya akad nikah yang sahih. Qabil itu nikah ya, sudah itu berarti dia berhak atas mahar itu. Walaupun maharnya besar 1 miliar ya, ya. Atau bil fardi dengan sudah menentukan maharnya ya, dari suami.
dah ya, 100 juta umpama ya. Li'annahu aqdun yamliku bil iwad, karena akad nikah itu adalah akad yang berkaitan, yang memiliki kegunaan untuk tukar menukar. Ya, tukar menukar. Kita memberi, pihak laki-laki memberi mahar, pihak perempuan menyerahkan dirinya sendiri. Ya, seolah-olah begitu, seolah-olah begitu. Wal intifa'u bil bud'i, ini malah jelas ini, yaitu memanfaatkan, mengambil manfaat dari, maaf ya, alat penting dari wanita, ya, alat vital, alat pentingnya. Wa tawabihi dan lain-lain, maksudnya kaitannya dengan istimta, ya, bil bud'i, ya. Fatamliku bil iwado kalbi, maka itu mengakibatkan saja, ya, mengakibatkan adanya tukar menukar, ya, antara mahar dengan istimta, kenikmatan terhadap wanita, ya. Nah, seolah-olah wanita menjadi objek. Ya, tapi kan nanti ada hak wanita itu, ya. Nanti ada hak wanita. Kalau ini kan kaitannya dengan akad nikah dan bagaimana membangun keluarga, hubungan pernikahan. Kalbi malah di sini disebutkan kalbi, seperti jual beli, ya. Wa hadza idza kanat tasmiyatu sahihatan. Dan ini, ya, apabila penyebutan perkawinan akadnya itu jelas, benar. Ya. Wa illa fatamliku mahrul misli. Kalau tidak benar, maka jadinya mahar misil. Misalnya saya menikahi putri bapak yang bernama Fatimah, ya, dengan sejumlah mahar 2 juta. Padahal dihitung-hitung, lu mas kok kurang dari 2 juta gitu. Sudah kawin, sudah selesai, ya. Itu maka jadinya adalah mahar misil. Mahar misil, jadi mahar itu ada 2. Mahar musamma yang ditentukan pada waktu akad nikah, jumlah dan jenisnya. Dan ada mahar misil, yaitu mahar yang dicocokkan, ya, dengan mahar-mahar yang pernah diberikan oleh keluarga perempuannya itu, ya, apa bibinya, apa kakaknya, adiknya, dan sebagainya. Ya, itu namanya mahar misil. Ya. Kebetulan mahar misilnya Honda bebek misalnya, ya, baru, ya. Ya, itu itu yang diberikan mahar misil itu. Summastikrohu yusolu bitoriqo ini. Lalu menetapkan mahar itu bisa berhasil dengan 2 cara. Ya, yaitu dia itu harus memberi mahar misil itu, ya. Ada dua cara. Yang pertama, aduma al-wat'u wa in kana haraman kalwat'i fil haidi awil ihrami, ya. Yang pertama adalah hubungan suami istri, ya. Al-wat'u itu artinya menginjak, bahasa Arab. Ya. Meskipun saat itu sebetulnya tidak boleh melakukan hubungan suami istri, misalnya dalam keadaan haid atau dalam keadaan ihram. Nah, tapi ketika sudah terlanjur, maka tetap dia dihukumi sebagai sudah kumpul. Ya, sudah kumpul.
Liqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. An-Nisa 21. Bagaimana kamu mau mengambil mahar lagi dari istrimu, padahal kamu sudah menyerahkan, padahal kamu sudah diserai, maksudnya Iya, betul. diserai, padahal satu dengan yang lainnya sudah pasrah kepada lainnya. Pasrah di sini artinya apa? Ini para ulama menafsiri sebagai apa, al-jima', ya. Jadi afdo itu al-ifdo itu al-jima'. Jadi kalau kamu sudah jima, bagaimana mau mengambil itu? Tidak bisa. Ya, mungkin mengambil penuh, ya. Wa yusallu dzalika wat'atan wahidatan. Dan itu bisa hanya sekali hubungan suami istri sudah terjadi seperti aturan tersebut. Aturan tersebut maksudnya kalau tidak disebutkan jumlah, ya, dan jenisnya, pada waktu akad nikah, maka jadinya mahar misil. Atau salah. Tadi kan ada keterangan salah mengucapkan. Ya, misalnya dia mengucapkan 10 juta, ya. Ternyata salah. Cuma 5 juta, ya. Maka ya sudah, kalau begitu mahar misil saja, ya. Nah, gitu. Terus atorikus saniu yastaqiru bimauti ahadiz zaujaini, ya. Ya, jalan yang kedua itu mahar itu tetap diberikan sebab matinya salah seorang dari suami istri. Matinya salah seorang dari suami istri, walau qablat dukhuli, meskipun sebelum dukhul, sebelum hubungan suami istri. Li'anna bil mauti indahal aqdu fakana kastifa'il ma'qudi alaikal ijarah, ya. Ini nasnya seperti itu, ya, teksnya. Karena apa? Karena apa namanya itu, kematian itu bisa menyelesaikan akadnya, bisa terpenuhi akadnya. Jadi mati itu, akad itu terus lanjut, ya, seperti ijaroh. Jadi ijaroh itu apa yang diakadkan itu harus terpenuhi. Mungkin Anda dengan saya, ya, Pak siapa? Pak Faiz dengan saya Abdul Hadi, ya kan. Saya mau menyewa rumah Pak Faiz, ya. Lalu Pak Faiz mengatakan oke, dengan sejumlah misalnya 50 juta. Tiba-tiba Pak Faiz mati, bukan saya yang mati. Semisal. Maka rumah ini tetap nanti akan saya tempati. Nah, uang yang saya berikan atau yang bakal saya berikan tetap wajib diberikan, dimasukkan ke dalam kekayaan yang ditinggalkan sebagai kekayaan waris, ya, akan diwarisi oleh keluarganya. Umpama, oh ya sudah, saya oke, setuju 50 juta, ya, oke, tanda tangan, saya mati. Ya, saya mati. Maka waris saya harus, ya, memberikan kepada Pak Faiz sejumlah uang yang sudah matang tadi, yang sudah ditandatangani. Ya, jadi harta saya sebelum dibagi waris, ya, maka dikeluarkanlah 50 juta untuk Pak Faiz.
Nah, begitulah. Gambarannya seperti itu. Nah, jadi begitu juga kalau suami istri, ya, belum kumpul, ya, dia sudah menjanjikan 50 juta mahar, ya. Nah, salah satunya mati. Nah, itu kan kalau istrinya yang mati, itu berarti dimasukkan ke dalam hartanya istri sebagai barang warisan, ya, tirkahnya. Kalau suaminya yang mati, maka 50 juta itu diberikan kepada istri. Dia ke dalam mati, kalau tidak punya dia 50 juta itu, maka ditanggung oleh ahli waris. Ahli waris, ya. Itu maksudnya. Wa yustasna minal mauti ma idza qatala sayyidu amatahu al muzawwajata fa innahu yaskutu mahru al madhab. Lain kalau ini soal budak, ya. Nah, soal budak. Jadi seorang sayyid, ya, bosnya itu membunuh amatnya. Amat itu perempuan yang dikawininya, ya. Maka menurut mazhab Syafi'i gugur, ya. Tidak membayar. Ini soal budak, ya. Jadi kata kitab-kitab kita ini masih zaman dulu ketika budak perbudakan belum dihapus. Jadi di sini ada hukum-hukum terus yang berkaitan dengan budak. Perbudakan, ya. Falau lam yusol wat'un wala mautun wa usilat furqatun qabla dukhuli nudhira in kanatil furqatu minha bi an fasakhatin nikaha bi aibihi au ardu'at zaujatan lahu ukhra saghiratan wa nahwa dzalika, ya. Jadi begini, kalau bukan masalah mati, ya, atau bukan masalah wati, ya, begini, belum terjadi hubungan suami istri, ya. Tapi juga bukan karena mati, tetapi perceraian terjadi sebelum dukhul, maka dilihat di situ. Kalau furqah itu akibat daripada perempuan memfasakh nikah, pihak perempuan, pihak istri memfasakh nikah karena cacatnya suami, misalnya tidak bisa berdiri, udah ditunggu lama, ya, di situ katanya berapa, 3 bulan kalau tidak salah, ya, ditunggu, atau 1 tahun itu ditunggu, ternyata nggak bangun-bangun gitu loh, ya. Atau karena terpotong, nggak ada itu, ya, terpotong dan sebagainya, ya. Maka bagaimanakah hukumnya, ya, hukumnya. Nah, ini yang kedua, istrinya, ya, itu menyusui, kemungkinan menyusui istri yang kedua, tapi masih bayi. Ini pakai itu ya aneh-aneh, ya, begitu. Nah, tapi ini jadi hukum. Kalau begitu mengawini bayi boleh, kan, gitu. Dan lainnya, atau memfasakh nikah karena suami melihat cacat pada istri, ya, sehingga fasakh. Maka ini mahalus syahidnya adalah semua gugur, semua maharnya gugur. Nah, ini di sini, ya. Tadi apa tadi? Furqah, ya, sebelum dukhul yang ini tidak ada karena wati, tidak karena
menyusui, ya. Kecuali kalau menyusui, ya. Istrinya menyusui istri yang lain, yang masih menyusu dan lain sebagainya, maka atau nikahnya itu difasakh sebab cacatnya perempuan, atau perempuan memfasakh, ya, pernikahan karena cacatnya suami, maka terjadilah gugur. Kalau terjadi furqah itu gugur semuanya, atau fasakh tadi, ya. Wa in kanatil furqatu la bisa babin minha. Kalau terjadinya furqah ini bisa karena fasakh, bisa karena tolak, ya. Jadi lebih umum kalau furqah itu. Furqah itu orang kadang-kadang baca firqah salah, ya. Furqah itu perpisahan, perpisahan antara suami istri. Bukan disebabkan dari perempuan, ya. Dan bukan juga dari suami. Maka bagaimanakah maharnya? Maka mahar ini dibagi 50%. Ya, 50%. Jadi bukan sebab tadi dari suami, misalnya tadi suaminya anin, ya, impotensi, ya, gitu. Cacat. Ya, cacat, atau perempuan cacat. Nah, kalau tidak ini, ya maka gugur separuh. Itu tadi. Iya. Wadzalika kama idza talaqaha binafsihi. Demikian juga kalau suami mentalak istrinya, ya, suami sendiri, au fawwadat talaqa ilaiha, atau mentafwid, menyerahkan talak kepada istri. Talak itu kan hak suami. Tapi suami ini menyerahkan hak talak kepada istri. Ya, ini baru, ya. Baru ini, ya. Iya. Padahal sah itu menurut fikih, ya. Menurut para ulama sah, boleh, ya. Ya gitu. Jadi wis nduk, aku iki wis ora arep nalak kowe, tapi nek kowe kepengin putus karo aku, kowe tak kei hak talak. Begitu, ya. Harus jelas redaksinya, Pak, ya. Redaksinya harus jelas. Nah, setelah itu baik suami istrinya. Nah, pada waktu tertentu istri menggunakan talak itu bisa. Wis kowe Kang, kowe tak talak saiki. Berdasarkan wewenang yang diberikan ke saya. Kan gitu, ya. Iya. Nah, balik kepada asalnya tadi, awafu widotolako ilaiha fafa'alat, lalu dia melakukan perceraian itu, aw allaqotolaka bidukhuliha ad-daro, atau suaminya mentalek talak itu bagaimana? Talak yang digantungkan dengan sesuatu. Misalnya kowe engko nek mlebu omah iki, kowe tak talak. Jadi selama dia belum masuk rumah, itu kan tidak ditalak. Tapi ternyata masuk, ya, masuk rumah, maka tertalak. Nah, talak yang sedemikian rupa ini tadi, ya, itu juga gugur separuh. Maharnya gugur separuh. Ya. Nah, jadi perempuannya minta cerai, ya, gugur separuh. Ya. Karena dia sudah dapat memenang untuk menceraikan suami. Ya. Kemudian juga dikaitkan, ya, laki-laki mengkaitkan dia. Engko nek pacarmu teko ning omah iki, ya, kowe tak talak. Sadis. Pacarnya teko tenar gitu, ya. Kalau pacarnya datang, ya sudah. Terjadilah talak. Nah, lalu belum kumpul gimana? Maharnya separuh. Nah, gitu, ya. Wa nam ya
Fadakholat au khola'aha. Nah, ini bahasa yang sangat ringkas tapi Bermakna. penjelasannya harus panjang. Oh, iya. Kan gitu ya. Fadakholat atau dia masuk rumah tadi. Itu maksudnya. Rumah, karena kalau kamu masuk rumah ini kamu tertalak, dia masuk. Ya, kemudian au khola'aha atau suaminya menghuluk wanita itu. Huluk itu adalah haknya istri. Betul. Nggih. Tapi karena hak talaknya sudah diberikan kepada istrinya, maka dia itu cara pisahnya dengan huluk. Ya, itu huluk itu harus ada iwat. Ya. Jadi saya menghuluk kamu, istriku yang tercinta, ya, dengan membayar iwat. Ya, iwatnya apa saja ya? Apakah lebih tinggi daripada maharnya atau lebih rendah? Yang penting khulu ini ada, ya. Nah, itu. Wa bi kulli furqatin tusalu la bisa babin minal mar'ati dan segala perpisahan yang terjadi bukan karena dari wanitanya. Wahtaja litastir separuh mahar bisa gugur itu atau bisa diberikan, ya, itu berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faridtum lahunna faridatan nisfu ma faradtum. Al-Baqarah 237. Artinya kalau kamu mentalak perempuan-perempuan atau istri-istrimu itu sebelum kamu mengumpuli mereka, ya, dan kamu sudah menentukan mahar, maka separuh mahar dapat diambil kembali. Separuh mahar dari mahar yang sudah ditentukan. Ya. Nah, masalahnya kalau belum ditentukan bagaimana kan begitu? Betul. Ya, sepengetahuan saya, maharnya mithil, setelah itu kemudian separuh dari mahar mithil, karena belum ditentukan. Ya, nanti gimana saya tidak tahu nanti. Wajudalika min jatil makna bisyai'aini. Bahkan al-qiyasu suku tu jamil mahari. Ya. Ini dilihat dari makna. Itu ada dua perkara. Ya. Kalau dengan kias, maka seharusnya mahar itu seluruhnya gugur mahar. Kias dengan apa? Kias dengan akad jual beli dan jual beli dan ijarah, ya, persewaan. Jadi mengapa gugur semuanya? Ya, jadi ketika akad itu batal sebelum menyerahkan sesuatu, sesuatu itu sudah diakadkan, ya, belum menyerahkan, lalu membatalkan, maka semua jual beli itu, tukar menukar itu batal semua, tidak jadi. Nah, ini seperti tadi saya, ya, menyewa rumahnya Pak Faiz, ya, nah, sebelum diserahkan, ya, terus akadnya batal, sebelum diserahkan kok, ya, batal semua lah, itu. Oh, nah, sebelum diserahkan uang belum ada, tiba-tiba batal, ya, gitu. Nah, jadi hadus syai'ani, misalnya yang kedua tadi adalah
bahwa wanita yang menyerahkan dirinya kepada suami, ya, maka seperti akad. Ya, semestinya akad itu gugur. Tapi di sini tidak di dalam apa masalah perkawinan gitu ya. Itu saja dulu, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Silahkan. Baik, Pak Yai. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini penjelasan yang bisa dikategorikan menyenangkan juga bisa. Penjelasan yang khawatir juga bisa. Ya. Karena ini persoalan mahar, Pak Yai. Tadi ada disebutkan Pak Yai penjelasannya tentang mahar gugur semuanya dan maharnya 50% yang gugur. Di antaranya itu yang sempat saya rekam tadi. Terus persoalannya gini Pak Yai, bagaimana kalau maharnya itu tidak berupa jumlah uang, tapi maharnya adalah berupa Alkitab. Terus terjadi sesuatu kayak tadi, antara suami atau istri meninggal dunia, atau sang suami meninggal karena dia memberikan mahar bukan berupa uang tapi berupa Al-Quran atau berupa apa tadi. Terus bagaimana cara melunasi mahar tersebut Pak Yai? Jadi kasus suami istri yang sudah menentukan mahar, ya, dari maharnya berupa Alkitab. Betul, ya. Iya. Maka Alkitab itu dilihat dari harganya. Harga di toko berapa. Atau Alkitabnya ya harga, betul, jadi harga. Misalnya harganya 30.000 ya di toko, maka ya gugur separuh 15 kan begitu. Kalau mati tetap 30 ya, 30.000 dimasukkan ke dalam tirkah yang meninggal. Tirkah yang meninggal. Jadi tirkah itu artinya adalah harta tinggalan. Ya, tinggalan dari si mayit. Ya. Nah itu nanti kalau suaminya tidak punya duit ya, nah itu ditanggung oleh keluarga ahli warisnya pihak laki-laki. Jadi itu nanti kalau sudah masuk ke dalam atau dibelikan Quran lalu diserahkan kepada istri. Ya, karena ini harus itu mahar itu. Kuat itu mahar itu. Jadi tidak boleh semisal bentuknya Alkitab tadi Al-Quran Pak ya, tidak boleh dibacakan setengah juz itu atau 30 berarti 15 juz itu bisa enggak Pak Yai? Begini ya, kalau diuangkan yang diuangkan ya 15.000. Iya. Kalau nanti dijadikan Quran Quran yang harganya 15 ada apa tidak gitu loh. Ya itu saja. Baik Pak Yai, sambil menunggu dari beberapa pendengar setia Radio Dais, kita akan rehat sejenak Pak Yai. Setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya.
Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa IMA AJB TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kajian sore kali ini Faiz dengan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Faiz akan tunggu pertanyaan dari para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa. Baik Pak Yai, tadi ada beberapa yang perlu saya pertanyakan Pak Yai. Bagaimana seorang istri ketika diceraikan oleh suami dan suami itu diutus oleh orang tuanya karena sang istri tadi mohon maaf cacat. Bolehkah suami itu mengikuti ayah keluarganya walaupun sang suami itu cinta banget sama sang istri? Gimana Begini ya, jadi yang namanya suami itu tetap harus mengikuti ibu. Ibu atau bapak ya, ibumu, orang tua ibumu, gitu ya. Bapakmu. Jadi siapa orang yang paling saya mintai ridhonya gitu kan? Siapa yang paling dekat atau apa istilahnya ya dalam hadis itu? Rasulullah mengatakan ummuka, sumaman, ummuka, sumaman, ummuka, sumaman, abuka. Ya, abuka itu yang terakhir. Itu jadi kalau minta supaya dia dicerai itu terpaksa harus mencerai ya. Itu. Kecuali mencerai itu tidak ada alasannya ya. Ya mohon kepada ibu supaya ibu bapak supaya ridho. Kecuali kalau sudah sama sekali tidak ridho, ya harus diceraikan. Karena ridhollahi fi ridhol walidaini ya. Ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya kedua orang tua gitu. Kan kayak kejadian kalau kita biasanya lihat di sinetron itu Pak Yai kadang kan. Sinetron ya. Iya, kadang ada di yang laki-laki tidak bisa memberikan keturunan atau sebaliknya sang istri juga tidak bisa memberikan keturunan. Itu kalau itu lain ya. Kemudian yang kedua istri. Jadi kalau istri itu taat adalah kepada suami. Ya. Jadi meskipun ayah ibunya itu meminta supaya dia minta cerai, tetapi dalam rumah tangga itu ya istri harus lebih taat kepada suami. Lebih taat kepada suami dan apalagi ketaatannya ini memang sudah terjadinya hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Nah, kalau kita alasannya taat kepada ayah dan ibu, ya,
maka itu ada dalil la ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah khaliq. Karena Allah sudah membuat aturan hukum dan sebagainya yang mengharuskan atau yang mengharuskan ya istri itu taat kepada suami, ya, taat kepada suami. Ya, jadi tetapi taat ini ada syaratnya. Gimana Pak ya syaratnya? Syaratnya istri terpenuhi semua haknya. Nah, terpenuhi misalnya nafkah. Ya. Nafkah istri terpenuhi semua. Ya. Dia bahkan ketika istri itu tidak bisa menangani kerjaan rumah tangga, ya suami harus mendatangkan pembantu. Ya. Dan menafkahi anak-anaknya. Nah, apabila ini semua sudah terpenuhi, maka sudah itu seperti Tuhannya gitu, dalam tanda kutip ya. Baik Pak Yai, ini ada yang bertanya lewat WA Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, saya Ahmad dari Demak, Meranggen. Mau bertanya bagaimana pertanyaannya. Oh ya, masa iddah. Bagaimana penggugat istri suami menggugat istri untuk bercerai, dan perceraian itu sebelum dukhul, masa iddahnya berapa Pak Yai? Oh ya, baik. Jadi iddah itu apabila sudah terjadi dukhul, itu ada iddahnya. Ada, kalau sebelum dukhul cerai maka tidak ada iddah. Tidak ada iddah, itu jawabannya. Jadi yang kecuali kalau sebelum dukhul meninggal dunia. Nah dia itu iddah karena meninggal dunia. Nah itu. Baik Pak Yai, satu lagi Pak Yai. Talak qabla dukhul dan akibat terhadap mahar. Kadang seorang suami ketika mau melakukan hubungan, tiba-tiba jantungan, terus meninggal. Ya mohon maaf, sudah bercengkraman gitulah. Apakah itu termasuk kategori sudah dukhul, bercengkraman itu, walaupun mohon maaf itu belum masuk istilahnya. Nah, itu gimana Pak Yai? Bercengkrama. Bercengkrama gitu. Bukan cengkraman, nanti luka ya. Bukan, cengkrama ya. Iya. Bercengkrama. Mau muncak-muncaknya mau melakukan hubungan, itu dukhul ya. Tapi belum terjadi. Ya, itu hukumnya ya tetap belum dukhul. Oh, tetap belum dukhul. Iya. Dukhul itu artinya apa? Iltiqaul khitana ini. Oh, gitu. Jadi iltiqaul khitana ini ketemunya dua khitan. Khitan itu maksudnya ya alat vital. Ya. Jadi memang sudah ketemu, masuk. Itu jadi gitu loh. Bercengkrama itu tidak masuk dalam kategori belum dukhul. Jadi masuk ke dalam kategori belum dukhul. Ya. Jadi kalau sudah masuk ya kemudian meninggal ya itu beda itu hukumnya. Ya berarti masuk ba'da dukhul. Gitu. Baik Pak Yai, ya, karena waktu sudah cukup, untuk itu minta
berkah doanya agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridho dari Allah dan berkah manfaat untuk kita semua. Monggo Pak Yai. Baik, mari kita berdoa. Ini saya yakin pada amin semua, semua yang terjangkau oleh ya, gelombang ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi rasulil ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu sakhatika minar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wal jahli wad dhair innaka al-sami'ul qadir. Allahumma yassir lana kullal asir fa inna at-taysira 'alaika yasir. Allahumma ansurna wa ansur Palestiniyana ala Sohyunin wa Amerikin wa Natowin. Allahumma ansurhum wa yassirhum ya Allah. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin wasyuyu'in wasyuhyunin wasyuyu'in wasyuhyunin waj'al qulubahum syatta wadkhulil ru'ba ala qulubihim ya Allah farriq jam'ahum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kaum muslimin pendengar setia dan radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.